selalu berpikiran bahwa saya memang mau kembali ke Indonesia gitu untuk membuka usaha. Naik itu bisa cepat ya, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa eksis terus selama 33 tahun dan sampai ke depannya gitu. Jadi kita buat multi layer ya, di mana kita sangat interaktif terhadap alam, di mana anak-anak ini bisa di lantai 3, di lantai 5 dan sebagainya itu ada alam. Anak-anak tidak menghargai alam, dia banyak hal yang dia tidak akan bisa menghargai gitu. Pengalaman saya yang paling penting selama sekian puluh tahun menjadi arsitek adalah learning about human. Itu 60% itu adalah R&D. 40% baru kita bicara mengenai desain dan estetik. R&D dalam arti ya mengenai desain, apa yang kita ingin desain dan segala macam tim kerja sama kita ya. Desain mengenai klien, mengenai user, men-challenge diri kita untuk terus meng-upgrade kemampuan kita. Nah, itulah perlombaan. Terima kasih Pak Kosmas. Sama-sama. Setelah ikut mau hadir ke sini. Sekilas mungkin kita perlu remind lagi bahwa banyak orang mungkin sudah tahu siapa seorang Kosmas Ghazali, tapi ya tidak ada salahnya bahwa halnya kita harus sedikit sharing lah, sedikit boleh dari awal karir sampai detik ini sehingga banyak orang mengenal, tapi bagaimana sih sebenarnya cerita itu bisa ada gitu. Oke, jadi saya itu kan lulus sekolah dari Austria, Vienna, TU Wien ya. Terus kemudian pulang ke Jakarta, awal itu adalah lagi liburan sebenarnya. Karena waktu itu saya udah kerja ya di Austria, di Vienna. Pulang liburan, ketemu orang, terus ngomong-ngomong, terus bilang, yuk kita kenapa nggak buka usaha gitu loh di sini. Terus jadi langsung aja tuh dari masa liburan langsung ke notaris, buka perusahaan dan sebagainya. Terus kemudian saya bilang, tapi saya harus balik lagi ke Austria, ke Vienna, karena saya mesti packing semua barang-barang saya gitu, dan saya harus resign dari perusahaan yang saya kerja itu kan. Nah, jadi ya udah saya balik sana, resign, terus saya balik lagi ke Jakarta di bulan Desember, terus udah langsung kita mulai gitu loh. Jadi begitu aja, jadi spontanitas. Tapi sebenarnya memang dari masa kuliah itu saya dari dulu sudah selalu berpikiran bahwa saya memang mau kembali ke Indonesia gitu untuk membuka usaha. Tapi hari itu mungkin saat itu adalah waktu yang tepat gitu loh, ya kan, untuk itu. Karena segala sesuatu kan ada waktunya gitu ya. Gitu. Nah, sejak itu ya udah jalan lah, terus kemudian berpartner kan selama 13 tahun kalau nggak salah ya, waktu itu sampai tahun 2005 ya. Nah, tapi ya biasalah suami istri aja bisa bercerai ya namanya ya, pasangan hidup bisa bercerai. Nah, kita kan juga mungkin ada cara berpikir yang berbeda ya, sehingga akhirnya 2005 itu kita memutuskan untuk masing-masing berjalan sendiri gitu. Nah, terus saya 2005 saya bikin PT baru ya kan, yang namanya ya karena harus baru gitu, terus kemudian saya menjalankan sampai hari ini gitu loh. Itu 2005 berarti kan sudah hampir 2 dekade berarti. Iya, kalau di total dari awal tuh saya berkarya sudah 33 tahun ya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya memang adalah sebenarnya di dunia industri arsitektur ini ya kan, mungkin orang naik itu bisa cepat ya, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa eksis terus selama 33 tahun dan sampai ke depannya gitu. Itu saya rasa yang paling sulit ya, karena kan di dalam perjalanan setiap tahun aja ada berapa ratus atau berapa ribu arsitek-arsitek baru ya, yang lulus, yang akan berkarir dan sebagainya. Terus bahkan juga banyak juga orang-orang yang menang perlombaan, terus kemudian mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Nah, jadi saya rasa yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempertahankan diri kita untuk eksis di dunia tersebut gitu loh. Kalau misalnya bicara soal eksistensi, apa memang kira-kiranya yang sudah sangat amat dilakukan untuk memenuhi itu? Nah, jadi kalau saya eksistensi saya yang salah satu saya lakukan adalah misalnya kita harus selalu ikut perlombaan. Ya kan, mau seberapapun kita udah seniornya ikut perlombaan. Terus kemudian memang saya terakhir-terakhir untuk di Jakarta, di Indonesia nih saya suka udah dilarang untuk ikut perlombaan. Saya disuruh jadi juri aja katanya gitu. Tapi kita bisa ngikutin perlombaan internasional misalnya, satu ya kan. Terus kedua adalah yang paling penting adalah memang kita membuat karya-karya yang out of the box gitu loh.
Ya, karena biar bagaimanapun kan publik masyarakat akan melihat dari hasil karya kita. Kita kan tidak bisa mempromosikan, istilahnya mempromosikan diri kita hanya berdasarkan, oh kita ini loh, nggak mungkin. Jadi harus ada fakta mengenai karya, ya kan. Nah itulah, jadi saya secara berkala itu setiap tahun kita berusaha untuk menghasilkan karya-karya yang unik, karya-karya yang out of the box ya, sehingga publik dan masyarakat tuh akan terus melihat gitu loh. Memang saya juga melihat sekian banyak penghargaan menang, banyak, terus banyak juga menjadi juri. Jadi kalau boleh di-sharing sedikit nih, sebetulnya apa sih yang paling menantang atau paling menarik dalam melakukan sayembara atau sebagai juri itu, di hal apa yang bisa diceritakan atau di-sharing? Sebenarnya kalau kita mengikuti perlombaan ya, mengikuti perlombaan itu yang paling menarik adalah bagaimana kita bisa menganalisa segala macam tour itu ya dalam waktu yang singkat, kemudian bisa menghasilkan suatu produk yang sangat menarik ya kan, dalam waktu yang singkat juga, karena biasanya perlombaan itu kan limited time ya, kita nggak bisa suka-sukanya kita. Nah tapi saya juga di situ selalu mengatakan kepada diri saya, kalau saya menang berarti itu adalah kebetulan karya saya disukai oleh juri. Kalau saya tidak menang, bukan berarti karya saya buruk. Nah, itu yang saya selalu sampaikan kepada orang. Mungkin kebetulan taste-nya beda sama juri, gitu. Jadi tidak masalah. Tapi di situ kita selalu men-challenge diri kita sebenarnya. Men-challenge diri kita untuk terus meng-upgrade kemampuan kita. Nah, itulah perlombaan, ya kan. Terus kalau menjadi juri, tentu sangat juga menyenangkan. Karena di situ saya juga bisa melihat bagaimana perkembangan apa yang ada di pikiran para arsitek-arsitek muda tersebut. Ya kan? Okay. Nah, terus kemudian satu, dan yang kedua juga tentu saja kita bisa saling men-sharing istilahnya. Sebagai juri, saya juga termasuk juri yang suka berbagi knowledge saya pada waktu penjurian tersebut gitu ya kan. Nah, dan disitulah kita bisa saling interaktif, saling mengisi satu sama lain sebenarnya gitu. Tapi yang selain itu kan in general ya, tapi kalau ada hal yang menarik apa nih, yang penjurian yang manakah atau project sayembara yang manakah, karena limited banget, terus kemudian tapi apa dan bagaimana, ada spesifik apakah yang bisa kalau saya terus terang kalau mau mengikuti sayembara, saya ingin mengikuti sayembara di mana tournya itu challenging, harus yang sulit ya, bukan sayembara yang istilahnya buat saya mungkin tidak challenging gitu, karena mungkin saya udah mengikuti berbagai macam sayembara ya. Jadi ini harus sesuatu tema yang baru dan sebagainya, atau lahannya yang sulit ya kan, atau kondisi lapangan, atau dia harus ada teknologi tertentu yang harus dipakai. Nah itu suatu yang challenge, sesuatu yang baru ya. Nah kalau sebagai juri, saya juga selalu men-challenge para kandidat untuk berpikir jauh ke depan gitu loh. Jadi saya selalu memberikan input kepada penyelenggara dalam memberikan tournya itu harus challenging ya, karena juga kita menginginkan para peserta itu harus berpikir out of the box, harus berusaha mencari sesuatu yang baru di dalam dunia arsitektur, karena kalau nggak dunia arsitektur kita akan menjadi stagnan ya, hanya di situ-situ saja gitu loh. Sesuatu yang baru itu tuh dipengaruhi oleh bahan material juga nggak? Maksudnya seperti hubungan dengan mega build ini? Material udah pasti pengaruh ya kan, material, terus kemudian juga tentu apakah teknologi harus bisa dipakai ya kan, terus kemudian macam-macam tuh yang saya challenge gitu ya, terus apakah sustainability dan sebagainya. Sustainability kadang-kadang kan kita nggak harus dengan hitungan-hitungan itu, tapi bagaimana sustainability dengan pemakaian material-material reuse dan sebagainya. Nah kayak gitu loh. Jadi kita kan harus melihat apakah yang kita pakai reuse itu akan menjadi arsitektur yang dalam tanda kutip sampah, atau sebenarnya bisa bahkan menjadi arsitektur yang sangat menarik gitu loh. Ya kan? Okay. Tapi ya kalau udah bisa dipakai kembali kan itu kan tidak termasuk sampah lah, pasti kan. Nggak, karena kan yang dipakai kebanyakan kan material itu adalah material yang dibuang. Istilahnya memang adalah sampah. Apakah sampah akan menjadi sampah kembali, atau bagaimana kita dari sampah kita bisa membuat sesuatu menjadi yang sangat berharga? Itu challenge-nya kan. Ya, betul. Kebanyakan karena konteksnya terlalu reuse,
ya udah deh pakai sampah, tapi terus pada akhirnya juga ya sampah juga memang ternyata. Ya, nah itulah challenge-nya kita sebagai arsitek kan. Ya, andai kata kita misalnya mengatakan kita punya sampah plastik Ya. atau sampah tekstil, gimana kita dari sampah itu kita bisa membuat suatu arsitektur yang menarik, yang bisa digunakan gitu loh. Jadi bukan hanya sebagai bentuk, tapi memang bisa dipakai dan digunakan. Itu kan challenging banget, supaya dia tidak terlihat seperti sampah kan. Walaupun memang basically itu sampah ya. Benar, gitu. Karena kalau enggak kan kita akan material baru itu penting, tapi kan kita harus lihat setiap kali industri produk industri itu kan selalu menghasilkan istilahnya CO2, ya kan? Okay. Dan itu kan pasti akan membuat istilahnya dunia ini menjadi lebih buruk istilahnya, ya kan? Nah, maka dari itu kita harus berusaha untuk memakai apa yang bisa kita olah dengan mudah gitu loh, sehingga kan kita tahu di mana-mana sampah itu bertumpuk-tumpuk, ya kan? Kenapa nggak itu dipakai ya? Misalnya juga sampah tekstil gitu ya, sampah tekstil mau diapain? Bisa nggak sampah tekstil itu misalnya menjadi dinding, ya kan? Oke. That is the challenge, Ya. gitu loh. Terus. Nah, itu yang saya juga selalu kalau saya bertemu dengan vendor-vendor ya, pada waktu mereka mempresentasikan produk-produk terbaru mereka, itu saya challenge mereka gitu loh. Why don't you do like this? Why don't you make from this and so on gitu loh. Karena buat saya mereka harus berpikir ke masa depan itu gitu loh. Udah menjadi suatu tuntutan di masa depan, atau bahkan nanti kebiasaan hidup manusia harus seperti itu gitu loh. Jadi bawahannya segala hal yang kita pakai harus bisa kita pakai kembali dan pakai kembali kan ya. Itu kita baru bicarakan dari dari hal material, tapi juga kita bisa bicarakan mengenai dari kehidupan sosial misalnya. Itu kan juga tantangan. Kita lihat ya generasi sekarang misalnya, generasi anak-anak muda ke depan ini kan generasi yang sangat dalam tanda kutip kurang sosialisasinya, ya kan, karena apalagi sejak COVID ya mereka menjadi lebih menjadi individual dan sebagainya. Nah, bagaimana kita men-challenge mereka para arsitek muda ini untuk bisa membuat suatu karya-karya arsitektur yang bisa mengembalikan lagi nilai-nilai tersebut gitu loh, nilai sosialisasi dan sebagainya. Apalagi kita bangsa Indonesia kan adalah bangsa yang bersosialisasi sebenarnya, tapi kan kalau di kota besar udah hampir nggak ada gitu loh. Nah itu suatu, tapi bukan berarti kita bikin seperti zaman dulu lagi. Sosialisasi ke arah masa depan itu seperti apa? Nah itu yang kita challenge. Oke, dan itu juga sudah mulai banyak dipraktekkan nggak? Maksudnya dalam berbagai proyeknya Atelier Cosmas Gozali ini mulai banyak Iya, jadi kita punya proyek sekarang yang terakhir itu kan kita sedang buat sekolah ya, sedang dibangun ya. Oke. Sekolah itu mulai dari TK sampai SMA ya, memang kita bagi 2 building ya kan. Tapi kan kita tahu bahwa anak remaja atau anak-anak zaman sekarang itu pertama-tama tidak pernah berhubungan dengan alam. Ya kan, mereka nggak pernah lihat yang namanya sereh, ya mereka nggak tahu yang namanya ketimun itu, ya kan. Bahkan berdasarkan hasil research, banyak sekali anak-anak kecil merasa bahwa telur itu dibuat dari pabrik. Karena mereka hanya melihat telur itu di supermarket yang sudah tertata di kardus-kardus. Ya, mereka tidak pernah melihat peternakan. Ya, mereka tidak pernah bermain di luar. Ya, zaman dulu mungkin kita masih sangat aktif di luar. Nah, karena apalagi zaman sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang tadi itu yang dibuat di ruko-ruko, sehingga dia tidak punya ruang luar. Nah sekarang ini saya kembalikan lagi, memang lahannya juga terbatas, tapi kita buat multi layer ya, di mana kita sangat interaktif terhadap alam, di mana anak-anak ini bisa di lantai 3, di lantai 5 dan sebagainya itu ada alam. Jadi kita membawa ruang-ruang terbuka ya, itu untuk anak-anak itu bisa bermain dan belajar. Jadi kita ada kelas yang terdedikasi, tapi juga di mana anak-anak itu bisa belajar di ruang-ruang terbuka gitu loh. Nah itu yang saya kembalikan lagi gitu loh. Supaya saya ingin para anak-anak ini selain bersosialisasi, mereka juga bisa mengalami apa yang namanya alam. Karena kalau anak-anak tidak menghargai alam, dia banyak hal yang dia tidak akan bisa menghargai gitu. Secara owner, maksudnya secara klien ini cukup menerima ini atau dia menerima banget. Makanya itu kan sebenarnya kan
problem terbesar daripada arsitek adalah kenapa proyek-proyeknya misalnya tidak bisa diterima adalah karena dia tidak bisa menyampaikan dengan baik konsep yang dia ingin lakukan, ya kan? Nah, ini juga salah satu kalau kita bicara mengenai bisnis di dunia arsitektur, kita nggak harus hanya gambar kita yang bagus atau animasi kita yang bagus, tapi kemampuan verbal dalam menyampaikan itu juga sangat penting, ya kan? Karena pada waktu kita berbicara, intonasi dan sebagainya itu akan mempengaruhi emosi si calon klien untuk dia bisa menangkap apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita untuk dia tersebut gitu loh. Bicara sebuah konsultan arsitek atau firm arsitektural itu tidak hanya melulu tentang bagaimana mendesain dengan baik, tapi juga presentasi, intonasi, sharing, knowledge yang akhirnya klien menemukan betul bahwa halnya memahami lah konsep yang ingin diterapkan ya sebetulnya lebih ke arah itu ya. Saya selama ini kalau ditanya orang 30 tahun menjadi arsitek, pengalaman apa sih yang saya dapatkan? Itu sering banget saya ditanya orang. Ya kan, apakah dari teknologi dan sebagainya? Saya bilang teknologi dan sebagainya oke, tapi itu semua bisa dipelajari. Kita bisa research, kita bisa Google. Tapi buat saya, pengalaman saya yang paling penting selama sekian puluh tahun menjadi arsitek adalah learning about human, ya. Karena semua manusia itu berbeda. Human is unpredictable. Dia bisa terlihatnya begini, tapi belakangnya beda, isinya beda. Nah, itulah. Jadi kemampuan about understanding human and learning human is very important. Dan humannya banyak sekali. Pertama tentu calon klien. Kita harus convince dia bahwa apa yang kita buat ini adalah yang terbaik buat mereka dan merupakan impian mereka. Nah, pada waktu itu mau dilaksanakan, ya kan kita juga harus dengan tim pelaksana. Ya, bahwa mereka mengerti apa yang ada di pikiran kita, walaupun melalui gambar, tapi yang penting kan adalah pengertian itu. Ya kan, terus mereka bisa mengaplikasikannya dengan benar, sehingga apa yang kita bayangkan itu bisa terjadi. Nah, everything is about human relation. Ini baru bicara klien, tim. Beda lagi terus pelaksananya juga lagi. Iya, makanya. Jadi itu kan sekian banyak orang yang harus kita pelajari. Belum vendor. Vendor nawarin material kepada kita, ya kan? Nah, kan tahu banyak sekali vendor. Kadang-kadang kan kalau datang ke kami itu kan biasanya, Pak ini bagus materialnya, harganya reasonable. Saya selalu bilang, don't talk about the price in the beginning. Karena yang saya mau tahu adalah apa kelebihan dari material tersebut. Apakah dia sesuai dengan kebutuhan saya atau tidak gitu ya kan. Nah, terus nanti baru kita bicarakan tentang pricing dan sebagainya juga. Karena memang pricing juga penting. Kita kan mewakili klien. Kita kan nggak bisa seenak-enaknya kasih harga material yang sesuka-sukanya gitu kan. Nah, jadi itu is about human. Ya kan, terus kemudian kita challenge mereka, kita bertanya mengenai spesifikasi teknis dan sebagainya gitu. Nah, jadi everything is about human. Oke, jadi sebetulnya desain itu nggak selalu mengenai desain ya, human, terus ya bisnis itu tentang mengenai human juga, bagaimana kita bisa memahami dan bekerja sama lah, bersinergi lah. Memang benar. Jadi kan kalau orang pikir, oh saya udah jago desain, ya saya jago di AI atau apapun juga gitu ya kan. It's not enough. Bahkan yang orang sering lupakan adalah mengenai R&D, Research and Development. R&D itu bukan hanya sekedar material tapi juga mengenai human ya. Nah, saya selalu mengatakan proses dunia arsitektur itu 60% itu adalah R&D. 40% baru kita bicara mengenai desain dan estetik ya kan. So, jadi kalau kita tidak menyelesaikan R&D ini, maka nanti desain kita bisa tidak tepat sasaran. R&D dalam arti ya mengenai desain, apa yang kita ingin desain dan segala macam tim kerja sama kita ya. Desain mengenai klien, mengenai user, mengenai alam ya kan, kita juga selalu meriset kan bagaimana arah matahari ya 365 hari, hujan, angin, semua itu kita riset ya kan, bayangan tuh akan ada di mana dan sebagainya, panas itu seperti apa, sehingga bangunan kita tuh menjadi bangunan yang benar-benar cocok dan sesuai dan sustainable terhadap alam itu sendiri gitu. Tidak mudah ya sepertinya menjadi arsitek ya.
Nggak mudah, memang nggak mudah. Jadi itu yang selalu saya sampaikan, terutama kepada arsitek baru dan yang mereka magang di tempat saya, bahwa dunia arsitektur itu berkembang terus karena manusia sendiri pun berubah, habit manusia berubah. Jadi kita nggak mungkin apa yang udah kita pelajarin kita merasa itu udah semuanya, nggak mungkin gitu. Ya bahkan kalau kita ngomong saat ini buruk-buruknya kita bicarakan, semua yang mereka pelajari selama mereka di kampus dan lulus itu mungkin hanya sekitar 7-10% dari pengetahuan yang mereka harus miliki untuk menjadi profesional arsitek. 7-10% sih kecil sekali. Memang. Dan itu saya udah komplain kepada kampus dari zaman dulu. Karena perubahan di luar itu terlalu cepat. Ya, kita lihat nih ya. Kesian, sebenarnya nggak bisa salahkan dosennya juga. Dosen-dosen di kampus itu mereka semua dituntut untuk bikin makalah, bikin ini, bikin itu. Jadi untuk dirinya sendiri aja mereka udah sangat sibuk. Oke. Ya, sehingga mereka seringkali tidak tahu apa yang terjadi di dunia ruang. Saya sering banget menguji ya mahasiswa di kampus dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan praktis gitu, saya tanyakan, mahasiswanya nggak bisa jawab. Ya kan? Terus bagaimana? Ya, karena kebanyakan juga dari para dosen pengajarnya sendiri bukan praktisi. Ya kan? Nah, karena mereka dituntut terus ya. Jadi saya tidak menyalahkan dosen, tapi mereka dituntut harus punya ini, punya itu, punya ini, melakukan penelitian ini, penelitian itu. Jadi mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Perubahan-perubahan itu, pengetahuan itu menjadi kurang karena mereka hanya berdasarkan data, riset dan sebagainya gitu. Tapi faktanya seperti apa gitu. Oke. Ya. Yang memang atau mungkin bisa juga para praktisi ini seringlah memberikan kuliah tamu atau bersumbangsi ke bidang atau akademik. Itulah yang saya usulkan kepada kampus ya kan. Saya usulkan kepada kampus bahwa harusnya kerja praktek ya daripada mahasiswa itu minimum harusnya 1 semester atau 2 semester. Di perusahaan-perusahaan konsultan yang baik. Terus kemudian mereka harus mendapatkan SKS untuk itu, gitu loh. Jadi jangan kerja praktek tuh hanya di waktu libur, tapi benar-benar menjadi program 2 semester. Coba bayangkan dong, sekarang kan sekolah arsitektur itu ada yang cuma 8 semester sudah lulus. Ya, terus bagaimana? Saya kan arsitektur adalah paling mudah untuk kita mencari persamaannya. Semakin tinggi suatu bangunan, semakin dalam fondasinya. Semakin tinggi karir yang ingin dicapai oleh seorang arsitek, semakin banyak pengetahuan yang harus dia miliki. Itu perumpamaan yang paling mudah. Terus bagaimana dengan pengetahuan yang dangkal, dia akan mau menjadi arsitek yang besar. Tapi apakah itu semua bisa dicapai dengan perjalanan waktu? Maksudnya pada akhirnya? Memang, tapi kan sekarang masalahnya apakah generasi sekarang punya kesabaran nggak? Dengan perjalanannya waktu, ya kan? Apakah gini? Konsepnya begini. Kalau mereka dikasih challenge, mereka menganggap itu sebagai challenge, atau mereka menganggap itu sebagai beban, ya kan? Kalau kita memang kepengen menjadi seorang profesional arsitek yang maju, maka kan kita harus mendapatkan challenge, menganggapnya sebagai challenge. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan, ya kan? Berapa lama sih kita bertahan? Banyak, apalagi kita bicara generasi sekarang, itu kan kadang-kadang 6 bulan aja nggak bertahan mereka. How can you learn about architecture in 6 months? Ya kan, bangunannya aja belum berdiri. Gambar kerjanya aja belum selesai. Ya kan? Ya. Terus udah gitu pindah ke tempat lain. Sama, ulang lagi dari nol lagi. Padahal kan dia harusnya bekerja di dalam suatu perusahaan, dia bisa menangani setidak-tidaknya minimum 5 proyek. Mulai dari nol sampai proyeknya selesai. Dengan skala yang berbeda-beda, skala proyeknya dari kecil, menengah, sampai besar. Ya, itu sih sangat bijaksana begitu sih, minimal sih ya. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu ya. Makanya kan memang berdasarkan hasil riset, orang yang sekolah jurusan arsitektur yang benar-benar menjadi arsitek profesional itu cuma 2%.
Ya kan? You have to have a passion for that. Harus ada keinginan. Karena kalau kita, apalagi kalau kita tujuan utama pertama adalah kenikmatan dan materi, pasti salah. Tapi bukan mengatakan bahwa kita menjadi arsitek profesional itu tidak bisa punya materi dan tidak bisa punya kenikmatan. Bisa. Yang penting adalah you have to know how to handle it. Kemudian kira-kira dari sekian berdekade ini hal apa yang bisa disampaikan untuk yang generation lah atau para follower Proporsio ini yang sangat urgensi dan harus menyadarkan kita semua walaupun itu pahit kenyataannya, tapi ya we need and we must to say it lah. Oke, pertama-tama adalah never try to be other people. Ya, karena banyak orang suka datang ke saya ngomong misalnya, Pak, saya kepengen sukses seperti Bapak. No, you cannot be like me because I am what I am. Ya, so jadi saya punya pesan selalu, kamu harus menjadi diri kamu, satu. Terus yang kedua adalah jadikanlah diri kamu yang terbaik, bukan setengah-setengah. Ya, tapi untuk menjadi yang terbaik itu pengorbanannya banyak. Ya, dan kamu harus bisa menggali, jangan pikir saya udah hebat, saya punya IP 3,8, saya udah arsitek yang hebat. No. Karena banyak hal yang kita tidak tahu di dalam perjalanan. Nah, apakah kita willing untuk belajar dan menggali, membiarkan diri kita ya diterpa dan sebagainya untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Karena saya selalu bilang, tak kenal tak sayang. Kalau kamu tidak pernah mencoba hal-hal yang baru, kamu nggak akan pernah tahu apakah kamu sebenarnya bisa atau tidak di situ. So, kita harus men-challenge diri kita, ya, over the limit, melebihi segala limit, karena kita tidak tahu sebenarnya kita tuh sanggup. Tapi kekalahan itu seringkali terjadi karena kita tuh terpengaruh oleh lingkungan. Ya kan, arsitek muda, kerja, pakai lembur di kantor. Terus teman-temannya yang sekolah yang lain, ekonomi udah nelpon, ya kan. Lu belum pulang nih dari kantor, gila lu lembur, emangnya gaji lu nambah gitu ya kan. Kita udah mau nonton nih, atau mau pergi liburan. Nah itu tergoda. Ya, atau orang tuanya. Banyak juga kasus yang saya ngalamin orang tuanya. Masa kamu harus kerja sampai sekian lama di kantor, terus gaji kamu berapa? Apa sih yang kamu dapatkan? Sebenarnya anak itu yang dia dapatkan pengetahuan. Saya punya beberapa kasus orang, dia harus berhenti dari tempat saya dengan menangis. Karena dia bilang, Pak, saya sebenarnya haus belajar dari Bapak. Tapi saya diultimatum oleh orang tua saya. Ada anak waktu itu pernah kerja praktek di tempat saya, tadinya 3 bulan, dia dari luar kota. Tadinya 3 bulan, buntut-buntutnya dia 9 bulan tempat saya. Karena dia bilang, saya nggak pernah habis belajar di sini. Akhirnya dia pulang karena dia bilang, Pak, saya kalau nggak pulang, orang tua saya bilang jangan pulang lagi. Jadi itu faktor orang tua kan. Padahal anaknya kepengen sekali belajar. Tapi memang berbeda culture kali, karena kan kalau kita bicara begitu berarti orang tuanya nih nggak mengerti betul loh bahwa ternyata tuh harus luar biasa itu untuk menjadi sesuatu yang terbaik dan terbaik, makanya itu harus dipoles dan dipoles dan dipoles terus. Tapi kan sekarang kita bertanya, anak itu waktu dia lulus menjadi seorang sarjana arsitektur, itu kan at least umurnya 22-23. Ya, betul. Kan udah dewasa. Anak umur 18 kan seharusnya udah dewasa. Jadi buat saya juga sama. Kalau ada orang ngelamar ke saya, terus dia gitu, iya Pak, maaf saya harus konsultasi dulu dengan orang tua saya, pasti saya nggak terima. Karena menurut saya dia tidak punya tanggung jawab terhadap hidupnya. Dia akan selalu itu, bukannya kita tidak respect sama orang tua, tapi begitu kita menginjak usia dewasa, kita harusnya bisa mengatakan kepada orang tua kita, saya akan menjalani hidup saya. Susah atau sedang saya akan jalanin. Saya akan tetap menghargai orang tua saya, tapi saya harus menjalani hidup saya. Ya, memang lebih ke arah sebagai langkah awal untuk menjadi seorang dia sejati tanpa intervensi orang lain. Yang memang akhirnya akan menjadi siapa dia di masa yang akan datang. Bukan siapa dia by definition of our parents ya.
Benar. Sama, saya waktu mau mulai sekolah karir arsitektur juga orang tua saya tidak against istilahnya, tapi waktu saat itu seorang arsitek itu seolah-olah tidak punya masa depan. Hidupnya susah. Jadi orang tua saya hanya memberikan contoh-contoh si A, si B yang jadi arsitek yang hidupnya susah. Ya, dia tidak mengatakan tidak kepada saya, tapi dia hanya dengan secara halus menunjukkan. Tapi saya waktu itu mengatakan, arsitektur is my life, I will do it. Tapi di situ saya harus menunjukkan kepada orang tua saya bahwa saya harus bisa. Saya harus membuktikan terbalik bahwa pilihan saya ini adalah yang paling benar. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Saya bekerja 300%, saya bekerja 3 kali lipat. Sampai saya bisa mengatakan, ini loh, ada masa di mana waktu itu kita di kantor aja, itu mungkin kita tuh, saya tidur cuma 3-4 jam lah sehari. Karena proyeknya begitu banyak atau? Karena waktu itu proyeknya banyak dan semua deadline. Setiap minggu kita harus rapat. Saya nggak bisa ngomong sama klien bahwa, oh maaf ya kita lagi beginilah begitu. Gone proyek. Jadi itu, begitu ada kesempatan, kita harus raih. Apa yang kita ucapkan, komitmen kita ucapkan harus kita lakukan. Kita nggak bisa punya alasan ini dan itu. Ya itulah yang disebut sebagai dalam integrity dalam dunia profesional ya. Sehingga orang akan timbul selalu rasa trust, rasa percaya dan menjadikanlah siapa kita hingga saat ini ya. Maka dari itu kan kalau orang bertanya, Pak pengen jadi sukses, saya selalu bertanya, kamu siap ngapa tidak? Iya kan? Orang kan banyak melihat saya di saat ini. Apakah mereka pernah lihat waktu zaman saya sekolah? Apakah mereka pernah melihat waktu saya mulai bekerja? Proyek saya yang pertama juga bikin gudang. Di ruko ITC Mas itu sana saya bikin gudang, di atasnya cuman gudang. Ya kan? Kontraktornya nggak pernah datang. Saya yang jadi mandor, ngawasin tukang sampai subuh tiap hari. Hanya demi apa? Demi pengalaman. Padahal yang kita bayarnya kontraktor kan, yang terima duit kontraktor. Tapi saya waktu itu setiap hari ada di situ ngawasin sampai subuh. Ya itu, ya that's what we call as a truly passion ya. Ya. Dan ketika kita sudah memutuskan dan ya we will fight for it lah. Ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Ini sangat memberikan pencerahan. Jadi memang ya nomor satu adalah bagaimana persistensi, kita mau fight apa yang kita inginkan betul-betul. Jadi jangan sampai terlalu menyerah di depan, sedangkan perjalanan juga hidup masih panjang gitu. Saya selalu terus terang ya, kalau ada anak-anak muda, arsitek muda, misalnya kalau saya kasih tugas terus bilang, aduh Pak susah Pak. Ya, saya bilang, kalau kamu nggak mau susah, tidur di rumah. Nggak usah ngapa-ngapain. Ya, apapun juga pilihan hidup kamu di dalam pekerjaan, pasti susah. Ya, kalau kita bilang, oh si ini cuman main TikTok, main ini bisa sukses, berapa persen? Yang gagal berapa banyak? Ya, kita karena dunia sosial media, kita selalu melihat orang-orang yang sukses. Kita nggak pernah lihat orang-orang yang gagal. Yang sukses 3, yang gagal jutaan. Ya, true. Ya, so maka dari itu, be yourself. Ya, and make the best of yourself. Luar biasa. Terima kasih, Pak Kos. Terima kasih, sama-sama, Dok.